Tuhan tentang penciptaan semesta alam dan isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rumahnya. Adakah hubungannya penciptaan manusia di dalam Kejadian dengan kelahiran Yesus sebagai juru selamat? Di dalam iman Kristen, kitab Perjanjian Lama bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Lama yang terdiri dari 36 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Firman Tuhan pada hari ke-6 penciptaan, diciptakannya manusia itu menurut gambar dan rupa. Jadi yang pertama, kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 32, ketika malaikat Gabriel menyampaikan berita baik kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Dan juga dalam Injil Matius 3 ayat 17, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan oleh Rasul Yohanes, ada Roh Allah seperti burung merpati menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hal ini menyatakan gambar dan rupa Allah dalam kemanusiaan sama dengan manusia ciptaannya yang pertama. Adakah yang lain hubungannya penggenapan firman Tuhan dengan kelahiran Yesus anak Allah dalam kemanusiaannya? Hal lain kelahiran Tuhan Yesus bisa kita maknai sebagai penggenapan penciptaan yang kita lihat ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Katakan di ayat 27 di Kejadian pasal 1, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu yang kedua, Tuhan menciptakan manusia dari seorang laki-laki di Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah menamai manusia. Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Lalu yang ketiga, Tuhan Allah menciptakan manusia dari seorang perempuan. Matius 1 ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Seperti itu. Senang. Tadi kita sudah mendengarkan liturgi yang dibawakan adik-adik dari Naposopulum. Salah seorang tadi isi liturgi mereka itu diambil dari Ulangan 18 ayat 15. Saya bacakan mungkin sekali lagi firman Tuhan seperti tertulis. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saya mungkin pengen tahu yang dimaksudkan di sini oleh Musa tentang hal ini apa ya? Siapa ya? Apalagi kita sering mendengar mungkin klaim dari beberapa agama lain tentang nabi-nabi yang dimaksudkan setelah Musa. Mungkin Inang Pendeta bisa sedikit menjabarkan siapakah yang dimaksud dalam hal ini? Jadi emangnya agak panjang, jadi tuliskan di sini saya baca. Mohon juga penonton untuk bersabar mendengarkannya. Dikatakan silsilah dalam ayat tersebut jelas disebutkan seorang nabi di antara saudara-saudaramu, yang berarti bukan dari keturunan Musa. Silsilah Musa dari suku Lewi anak Yakub, yaitu silsilah Musa itu Musa, Harun, Maryam, dari Amran, Jihar, Hebron, Uziel, dari Kehat, Izar, Hebron dan Uziel. Lewi itu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon dan Naftali, Yusuf, Ruben, Gad dan Asher. Lalu Yakub, lalu Ishak, lalu Abraham. Kemudian kita lihat kalau silsilah Yesus, Yusuf, Yakub, Matan, Eleazar, Eliud,
Akim, Zadok, Azor, Eliakim, Abihud, Zerubabel, Sealtiel, Yekonya, Yosia, Amon, Manase, Hizkia, Ahaz, Yotam, Uzia, Yoram, Yosafat, Asa, Abia, Rehabeam, Salomo, Daud, Isai, Obed, Boaz, Salmon, Nahason, Aminadab, Ram, Hezron, Keres, Yehuda. Panjangan Mam? Panjangan ya. Ya nanti saya sampaikan lagi kepada baik Mam. Lalu dikatakan kalau tanda-tanda kelahiran, Allah membangkitkan Nabi Musa untuk menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel dari Raja Firaun di tanah Mesir. Jadi ketika Raja Firaun melihat bangsa Israel makin ditindas, semakin bertambah banyak dan mereka mulai khawatir bangsa Israel menjadi ancaman. Maka Raja Firaun memerintahkan kepada bidan-bidan penolong perempuan Ibrani untuk membunuh anak laki-laki yang dilahirkan perempuan Ibrani. Hal yang sama juga terjadi pada waktu kelahiran Yesus. Jadi ketika Herodes tahu, seperti yang kita tahu juga, bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan menyuruh dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui oleh orang-orang Majus. Jadi kalau kita lihat tadi di situ, maka antara Musa dengan Yesus tentu berbeda. Mulai dengan jadi semua tadi silsilah itu yang mulai dari silsilah Musa sampai yang terakhir disebutkan di silsilah Yesus dari Matius sampai Yehuda itu semua ada juga di kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu sampai karena udah nanti kelihatan tanda-tanda kelahirannya. Terima kasih. Mau lihat ya, mau lihat. Begini siapa Israel itu? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 31:33, tetapi beginilah perjanjian yang kulakukan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apakah yang dimaksud dengan Taurat di sini? Apakah ada hukum Taurat yang baru selain yang diterima Musa waktu di Gunung Sinai? Sespesial apa kok si Israel ini? Nah, kalau kita lihat tadi yang menyampaikan di Yeremia 31 ayat 33, tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Begitu juga dalam Ibrani 8 ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi yang memang maksudkan tadi hukum itu atau Taurat itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditaruhkan kepada kita supaya firman itu menjadi penolong dan penuntun hidup kita. Seperti itu, Om. Baik, terima kasih Nak. Jadi setidaknya yang di perjanjian lama terpenuhi juga di perjanjian baru, itu yang kita ikuti sampai saat ini. Iya. Terima kasih ya, Mam. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih.